Gini, tatkala nanti menggunakan kompresor, ada perawatan yang harus dilakukan setiap hari. Contoh, nanti kalau di Semenmatic di sini ada tempat namanya untuk terminal, dia masuk angin dulu sana. Setiap kerjaan selesai, dia harus buang biar airnya keluar. Oh begitu. Kompresor pun juga sama, ketika sudah bekerja, buang biar airnya keluar. Karena kalau kompresor itu selain dia menghasilkan angin, airnya ada. Nah air ini jangan sampai masuk ke dalam selang-selang ini, akan menjadi masalah. Dia akan menjadi satu bahasa sumbatan ya. Dikarenakan jadi, ada air tadi. Jadi kayak beginilah. Mobil itu akan tidak lancar kalau kelistrikannya kotor, terganggu. Udaranya terganggu kalau kotor, filternya itu enggak. Kemudian bahan bakarnya juga kotor, juga tersumbat, terganggu juga. Nah kalau ini terganggunya airnya masuk ke sini Pak, nanti terganggu. Air daripada kompresor tadi ya. Betul. Jadi kalau pakai kompresor, setiap sudah selesai sore buang. Ini juga buang. Berarti kalau begitu setelah sore, setelah habis produksi ya, suatu botol tadi, berarti kita harus selang ini perawatannya seperti apa untuk membuang air itu? Bukan di sini Pak. Oh, di sana aja. Di sini ada alat, nanti tinggal ditekan, nanti anginnya keluar, airnya keluar. Berarti dia kosong lagi kompresor itu. Betul. Nanti besok pagi pas mau ini. Berarti ngisi ulang. Iya. Iya. Jadi poinnya begini, saya ceritakan. Segala suatu resiko, segala suatu masalah, segala kejadian kerusakan pasti ada sebab akibat. Betul nggak Pak? Contoh, kita naik mobil nggak nyaman kalau ada yang kempes Pak. Cuma kempes aja juga nggak enak. Betul nggak? Terlalu kenceng angin juga nggak enak. Betul nggak? Nah di sini masalah timbul harus kita paham. Ini kayak rantai selalu kita gemukin olinya kontrol ya, oli nanti dinamo yang gearboxnya itu ya mungkin 13 kali ganti olinya ya lancar. Baru 13 hari baru kembali. Bukan, tergantung pemakaian lah. Jadi kayak gini lah, mobil atau motor kan mau dihitung jarak atau mau hitung lama, itu sama saja Pak. Bapak ganti mobil, ganti oli selama setahun tidak pernah dipakai, tetap aja harus ganti. Kenapa? Nanti oli itu juga aus, betul nggak Pak? Walaupun nggak dipakai, betul nggak? Nah, jadi ada kehausannya, nggak begitu, itulah kita harus paham kapan digantinya. Paham ya? Jadi dengan teknis itu, apakah jauh jarak atau dengan kilometer, apa bulan? Jadi idealis apa? Oke, gini aja. Setelah umur pemakaian 1 bulan. Gini aja. Cirinya oli itu bagus atau enggak, kayak mobil. Kalau mobil kan ada namanya colokan untuk dia berkurang. Pegang olinya, kentalnya bagus ya, itu terkontrol. Kemudian hitung berapa lama kita sudah pakai. Itu kan membuat nanti kita bikin rumus. Makanya saya suka mengeluarkan statement begini. Usaha itu sebetulnya cari rumus. Karena rumus usaha A dengan B itu beda. Itu nggak Pak? Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, karena itu gimana dia tenaganya. Tidak disamakan ya. Ini yang lebih banyak kerjanya, yaitu kurang, pasti perawatnya lebih kencang, yang lebih cepat kan, kalau dibandingkan ya gitu. Kemudian yang akan saya tambahkan yang tadi kelewat Pak, ketika semua terpasang, apa yang harus saya kontrol? Ini sebetulnya tugas saya setelah pasang itu memberikan training. Ya. Training ini kenapa di YouTube itu saya munculkan? Satu gini, Bapak beli barang kemanapun Bapak bisa beli, tapi kalau mau beli hasil Bapak harus pilih-pilih. Betul nggak? Apa itu beli hasil?
Beli hasil itu bukan beli barang, Bapak. Beli hasil itu terpasang, diajarkan, dipraktekkan, dikasih contoh, itulah namanya duplikasi. Nah, ketika ini dilalui, tinggal apa? Disiplin nggak dia? Bosnya harus tahu. Bos tahu bukan untuk melakukan, tapi bos bisa meminitkan waktu. Orang itu salah, karena bosnya tahu, bisa di SP. Orangnya kerjanya benar, kemudian bagus, uji, jangan di SP, kan gitu kan, betul nggak? Artinya bisa menyalahkan, bisa membenarkan karena tahu. Kalau di bawah levelnya tahunya untuk melakukan, betul nggak Pak? Untuk kerja. Kalau atasannya untuk menegur. Kalau karena kan gini, Bapak nggak akan menegur kalau Bapak nggak paham, Betul sekali. Pengol aja. Apa yang mau? Benar apa salah gitu. Apa ya? Apa yang mau ditegur nggak paham. Nggak paham. Sedangkan misalnya yang melaksanakan mungkin begitu sudah mungkin. Padahal tidak Ya, salah. di sini kan bahasanya informasi ini akan berkembang ketika kita paham. Ngomong apapun ujung-ujungnya ke sana. Paham dulu, udah paham, yuk sama-sama kita belajar apa? Disiplin. Pintar nggak disiplin percuma. Disiplin tidak istiqomah juga percuma. Contoh, disiplinnya kalau ada bos, baru ini. Kalau ada bos, bener nggak Pak? Itu kan disiplin juga Pak ya. Coba ada bos aja. Maaf ya kita ungkap, ini kan contoh. Jadi disiplin itu ada bos, nggak ada bos, tetap disiplin. Karena ada namanya hasil kerja. Di atas disiplin apa coba? Kalau bahasa agamanya istiqomah, terus menerus, yang dilakukan itu terus menerus, bukan lagi malas nanti aja lah. Nggak istiqomah kan, betul nggak? Oke, sampai di sana ada yang saya kelewat, silakan tanyakan. Kalau saya sih begini, yang saya mau lihat tapi ini kan di sini nggak bisa ya. Ya. Itu apa namanya? Untuk pergantian oli dari rantai itu gimana? Nanti ketika pasang semua diajarkan Pak. Ya. Cara pasang ini semua diajarkan. Makanya kan gini, saya tadi bilang Bapak bukan beli barang, beli hasil. Bapak mau bikin linknya kita yang bantu semua juga ya, atau sebagainya. Makanya di sini kan persiapan bikin pabrik itu tidak cukup bicara alat atau mesin, bicara merek, bicara bahan baku, bicara marketing, bicara mendesain, bicara mengatur uang aja. Gimana supaya jalan, itu kan? Kita bahas semua. Dari sini ada yang nggak jelas, silakan. Cukup. Saya rasa nanti kan dibantu suatu pemasangan. Ada di sana training. Training. Ada. Berarti ini kan melakukan masalah tentang turunnya air ini dari manual ini. Itu air ini kan kadang-kadang ada yang sudah berapa lama sehingga menjadikan satu karat, satu pembekuan dalam air tersebut. Seperti contohnya kalau kita di botol aqua, air galon, itu pemanas yang turun di dalam pemanas itu kan dia punya pemanasan rebusan. Itu kan dia bisa mengandung seperti karatan air. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Bisa dekat. Ini perhatikannya. Saya akan sampaikan dan saya akan ngomong dan bicara gimana audien yang nanya. Kalau nggak nanya saya diam aja. Pertanyaannya gini bagus. Pak, ada reaksi air itu ketika itu berubah. Yang saya tanyakan berubahnya karena ada faktor apa? Pemanas atau apa? Pemanas. Nah, di sini ya saya coba dekat. Di dalam sistem pengolahan air itu untuk mensterilkannya tidak ada reaksi kimia panas. Yang ada cuma reaksi mungkin bahasanya oksidasi ozon. Ozon ini jangan kaget, Pak, kenapa toren saya yang sudah itu ketika sudah 2 bulan kok hitam? Ya itu wajar Pak, airnya yang sudah diinjek dengan ozon itu bereaksi ke tempat titik hitam kotor. Nah, bersihkan saja.
beda lagi pertanyaan barusan. Kalau kena panas, air itu namanya air itu sifatnya itu daya hantar yang sangat kuat. Kalau bahasa kerennya mah conductivity. Kalau TDS-nya dia itu tinggi, dia penghantar listriknya cepat. Tapi kalau conductivity-nya dia 0, apalagi di bawah 0, seperti air aki, ya kan, aki sur, ya kan, dia harus 0 TDS-nya. Dia untuk apa? Beda. Kalau dia tuh pakai air biasa, dia bisa koslet ya, betul nggak? Nah, ini reaksi kimia panas di dalam motor itu nggak ada Pak. Yang ada cuma ozon. Berarti kembali lagi kita kepada temperatur ruangan yang harus betul-betul tidak mengundang temperatur yang panas begitu. Betul. Nah, saya akan tambahkan nih. Ada toren itu yang harus di luar justru harus kena panas. Pertanyaannya Pak, kenapa? Di sini harus tersembunyi ya, kan beda fungsi. Fungsi di luar itu untuk mereaksikan si kondisi air itu terbuka oleh udara, terbantu oleh angin, sehingga terbentuk senyawa air yang molekul yang ada di air itu pecah. Apabila molekul senyawa air itu kuat, dibantu dengan namanya alat populator. Kalau masih kuat juga, tambah dengan injek static mixer, air itu diputar, nanti dia keluar kayak air mancur bertumbukan. Nanti oksigen masuk ke dalam air. Oksigen masuk ke dalam air itu, air itu akan membuat air itu partikelnya akan terurai. Yaitu kalau ada zat besi jadi kuning airnya. Kalau airnya ada mangan, nanti ada hitam, betul nggak? Kalau airnya ada zat kapur, bercek di toren selama sebulan lebih, itu namanya diuraikan si air itu. Nah, bakter panas itu juga, tapi buat di luar untuk air bakunya. Tetapi setelah diproses dengan filter, masuklah setengah jadi di tandon, disimpanlah di ruangan supaya tidak kena matahari lagi. Jadi secara teknisi dari bahan baku airnya dari luar daripada bangunan yang masuk di sini, berarti di penampungan ini ada juga menggunakan saringan filter gitu ya. Sebelum ini ada saringan filter lagi, ada Ya, berarti ada dua ya. Ada gini Satu aja. Gini. Prosesnya gini. Dari pompa masuk ke tandon, setengah air baku ditaruh di luar. Ya. Tarik dengan pompa masuk filter 1, filter 2, filter 3, filter 4 sampai mau ke ketrit. Masuk setengah jadi. Setengah jadi adanya di dalam. Setengah jadi ditarik lagi dengan pompa, bisa pakai ultrafiltrasi, bisa juga pakai RO, tergantung airnya jelek atau tidak. Langsung ke toren jadi. Dari jadi ditarik lagi dengan pompa, masuk lagi multi ketrit. Supaya ada endapan apa-apa terhalang lagi ini masuknya ke sini. Paham? Jadi multi ketrit fungsinya di akhir itu. Dengan dari situlah bisa kita meminimkan waktu air tersebut bisa bertahan tingkat kerusakan dan kebaikan sterilnya air itu dengan filter-filter tadi itu bisa ini steril gitu ya airnya jadinya. Di sini perlu bagus nih. Filtrasi berfungsi, ada yang sifatnya menyaring, ada sifatnya menukar ion positif ion. Ya. Betul nggak? Ya. Kalau shock tuner, dia menukar ion positif. Kalau demineralisasi itu menukar yang positif, ya negatif. Betul nggak? Nah, karena konsepnya buat air minum, saya tidak setuju pakai demin, tapi setujunya pakai RO. Kalau demin ada limbah, yaitu kimianya dengan ada NaOH, ada HCl, itu kan harus ada dibikin bak khusus untuk menetralisir lagi supaya nanti buangannya tidak mencemari lingkungan. Nah, makanya saya tidak menggunakan itu karena konsepnya nanti panjang. Limbahnya harus tertata lagi. Kita balik lagi pertanyaan barusan. Yang membuat air itu steril ada alat namanya ozon atau ultraviolet. Yang namanya
filter bukan untuk mensterilkan, tapi buat menyaring. Beda fungsi ya. Filter itu menyaring atau menukar ion. Ultraviolet dan ozon fungsinya membuat steril dan membuat kekuatan air itu ada di ozon. Karena tadi saya bilang diputar dulu supaya air itu menyatu dengan O1 dengan O2 jadi O3. Jadi di alat ini tadi yang menggunakan ultraviolet. Ya. Ada juga ultraviolet double. Double. Iya. Ozon ada, ultraviolet Karena ada. itu kan akan menunjang masalah tentang higienisnya air tadi itu untuk bisa bertahan mencapai 1 tahun, begitu kan? Betul. Nah, sekarang tadi saya sudah menginformasikan tahapan namanya filtration, sterilisasi, higienis. Nggak cukup sampai situ. Ketika si kemasan ini baru jadi tunggu 8 jam biar dia ada 8 jam dulu stoknya. Jangan langsung datang, langsung jual, langsung minum, nggak boleh. 8 jam lah. Kedua, disimpan atau kita ngirim, kalau bisa lindungi dengan terpal apa biar tidak langsung kena sinar matahari kepanasan, supaya nanti airnya dan berubah lagi. Itu namanya disebutnya tuh paham menata dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu apa? Proses paham, distribusi paham, disimpan paham juga. Apa? Jangan dekat yang berlaut tajam, contoh gas, betul nggak? Contoh yang berbau-bau itu kan bahaya juga. Nah disinilah bahwa informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita menelusuri higienis itu sampai di mana? Tidak cukup hanya alat, tempat, human, orangnya, disiplin nggak? Tahu dan tidak tahu. Tahu tidak melakukan sama dengan tidak tahu. Betul nggak Pak? Tahu nih kepanasan jelek, udah jauh-jauh biarin aja. Itu kan tahu tapi dia masa bodoh. Percuma Pak ya, tahu tapi masa bodoh, nggak peduli. Nah disinilah level pintar akan dikalahkan kalau nggak disiplin. Yang disiplin bisa dikalahkan juga dengan yang tidak istiqomah. Disiplin itu ada bos, nggak ada bos, cuek aja. Itu nggak Pak? Memang kenyataan begitu Pak ya? Ya. Kenyataan begitu. Jadi setelah hasil produksi yang dikelola dalam waktu yang mungkin 1 hari, jadi air itu bukan tidak layak, tapi layak. Dan kita menjaga untuk higienisnya air tersebut, berarti kita harus mempunyai stok selama 8 jam kemudian baru yang lama di atas 8 jam baru bisa kita distribusikan. Kalau yang namanya pabrik itu namanya sistemnya FIFO, fresh in, fresh out. Bukan kata saya, kata orang ya, kata manajemen. Kalau saya mau orang bodoh Pak. Itu mengatur tanggal yang hari ini, tanggal itulah yang nanti keluar nama, itu enggak? Itu namanya FIFO. Nah, itu biasanya diterapkan di pergudangan. Tanggal dia beli berapa, jadi dia stok. Jadi yang dikeluarkan tanggal yang itu dulu, yang pertama dibeli supaya nanti expirednya yang ini panjang. Seperti itu. Paham Pak ya? Di sininya sudah udah mengarah nih. Kesimpulan yang kita bicarakan kita singkat saja ya. Memahami layout, memahami menata, memahami steril itu poin yang sangat betul-betul diperlukan untuk orang pemula. Artinya pemula ini jangan merasa kita malu, takut atau gimana, tanya saja agar apa ya, ganjalan yang selama ini kita nggak paham jadi paham, ganjalan yang kita takutnya khawatir sudah nggak ada khawatir, karena khawatir itu adanya di tempat yang belum paham. Takut itu ditempatkan pada posisinya yang belum disiapkan, betul nggak Pak? Contoh ya gini, Bapak ke tempat gelap, ya Bapak akan takut kalau Bapak nggak bawa senter, minimal bawa tongkat, kalau ada anjing atau apa bisa pukul, kan betul Pak? Dia takut apa lagi, senternya bawa, apalagi bawa duit Pak. Kalau ada gede ketika naik kan, betul nggak Pak ya? Jadi takut itu kalau kita nggak disiapkan, contoh duit nggak bawa, senter nggak bawa, jalan sendiri, dia takut ya wajar, karena tidak disiapkan, betul nggak Pak? Nah, ketika kita disiapkan, ketika kita paham, jangan takut, cuma takut kepada Allah kan? Simpel Pak ya? Ada pertanyaan silakan. Saya rasa mungkin untuk teknis di
di lapangan nanti kan sambil pasang Pak. sambil pasang. Sambil pasang nanti ilmunya lebih banyak Pak. Kalau sekarang kalau banyak juga nanti takutnya bingung. Mendingan langsung praktek Pak. Praktek ini, Pak tabel ini, oh ya begini. Tabel ini, saya begini cara mengajarkannya. Bukan ngomong doang. Setelah saya ngomong, lakukan. Nah, setelah melakukan, saya ngetes. Saya yang nanya, Anda yang ngomong. Supaya dia itu melakukan tuh paham atau enggak? Pak, kalau ada ini, apa yang Anda lakukan tahap pertama? Oh ini, kan itu. Ada kurang apa nih? Oh iya, catat. Sehingga apa? Ilmu itu akan bermanfaat dan ada tambahan antara dicatat dan dilakukan dan dicatat. Itulah namanya disebutnya cross check. Karena ilmunya SNI itu apa yang dicatat dilakukan. Itu ilmunya SNI. Apa yang dilakukan dicatat. Terjadilah namanya catatan mutu. Ada catatan harian mingguan. Terjadilah namanya apa? Instruksi kerja. Untuk mengatur supaya rapi, terjadilah namanya di dalam itu prosedur kerja atau standar operational SOP. Itu kenapa? Menata supaya rapi. Langkahnya kita tidak loncat-loncatan. Kayak begini Pak, kayak sepele, Bapak nyuci dulu atau baru sapu? Kan sapu dulu baru pel. Betul nggak Pak? Walaupun nggak dulu bersih, tapi tidak begitu. Sapu dulu, udah sapu baru pel, kan gitu. Sederhana tapi memang tahapan disebutnya. Paham ya? Ya. Ya, kita break dulu ya.